Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Udur Ulia Afla dengan NPM 201203554 akan menjelaskan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada lingkungan sekitar saya. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Terima kasih. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup yang melakukan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan, di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan yang bergerak linier dari produsen ke konsumen teratas. Rantai makanan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Pada ekosistem darat, saya mengambil persawahan. Pada rantai makanan pertama, padi berperan sebagai produsen yang membuat makanannya sendiri. Kemudian, terjadi interaksi antara padi dan tikus. Di sini, tikus berperan sebagai konsumen pertama. Setelah itu, konsumen pertama akan melakukan interaksi dengan konsumen kedua, yaitu ular sawah. Ular sawah akan memakan tikus yang berada di sekitarnya sebagai bentuk upaya mendapatkan energi dan untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, ular sawah akan dimakan oleh konsumen tiga, yaitu burung elang. Kemudian, burung elang lama-kelamaan akan mati. Lantas, burung elang akan diuraikan oleh bakteri. Pada rantai makanan kedua, padi berperan sebagai produsen yang membuat makanannya sendiri. Kemudian, terjadi interaksi antara padi dan belalang. Di sini, belalang berperan sebagai konsumen pertama. Setelah itu, konsumen pertama akan melakukan interaksi dengan konsumen kedua, yaitu katak. Selanjutnya, katak akan dimakan oleh ular sawah. Ular sawah berperan sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular sawah akan dimakan oleh konsumen keempat, yaitu burung elang. Dan burung elang akan diuraikan oleh bakteri. Selanjutnya, rantai makanan ketiga. Padi berperan sebagai produsen yang membuat makanannya sendiri. Kemudian, terjadi interaksi antara padi dan ulat. Di sini, ulat berperan sebagai konsumen satu. Setelah itu, konsumen satu akan melakukan interaksi dengan konsumen dua, yaitu ayam. Ayam akan dimakan oleh ular sawah. Ular sawah berperan sebagai konsumen ketiga. Lama-kelamaan, ular akan mati dan diuraikan oleh bakteri. Dari ketiga rantai makanan, dapat dibuat jaring-jaring makanan sebagai berikut. Jaring-jaring makanan akan menimbulkan banyak rantai makanan yang berhubungan satu sama lain membentuk jaring laba-laba. Jika pada rantai makanan, organisme hanya memakan satu jenis organisme lain, maka pada jaring-jaring makanan, organisme tidak hanya memakan satu organisme saja. Pada jaring-jaring makanan tersebut, padi dan pohon berperan sebagai produsen yang membuat makanannya sendiri. Yang berperan sebagai konsumen pertama adalah ulat, jangkrik atau belalang, dan tikus. Konsumen pertama merupakan hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Konsumen kedua adalah konsumen yang memakan konsumen pertama. Konsumen kedua bisa musang, ayam, dan ular. Sedangkan konsumen ketiga adalah burung elang. Konsumen kedua dan ketiga merupakan hewan karnivora. Selanjutnya, ekosistem air. Di sini saya mengambil sungai. Rantai makanan pertama, lumut. Lumut sebagai produsen akan berinteraksi dengan konsumen satu, yaitu ikan kecil. Ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar sebagai konsumen kedua, dan ikan besar akan mengalami penguraian oleh bakteri. Rantai makanan kedua, alga sebagai produsen akan berinteraksi dengan konsumen satu, yaitu udang. Udang akan dimakan oleh ikan besar. Di sini ikan besar berperan sebagai konsumen dua. Dan ikan besar akan mengalami interaksi dengan ular sebagai konsumen ketiga, hingga ular mengalami penguraian oleh cacing.
Dari dua rantai makanan tadi dapat dibentuk sebuah jaring makanan sebagai berikut. Lumut dan alga berperan sebagai produsen. Konsumen satu sebagai hewan herbivora adalah udang, ikan, keong, dan serangga air. Konsumen kedua yaitu katak dan ikan besar, sedangkan konsumen ketiga yaitu ular dan buaya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.